Oke, lanjut. Nah, ini kan cos X dikali sama cos X gitu kan, dikali sama cos X. Ditambah nanti sama apa? Oh, jangan ditambah, langsung ditambah aja, dikurangi sama, ini kan turunan dari cos X apa? Adalah min sin X ya nggak? Min sin X dikali sama sin X. Dibagi sama cos kuadrat X gitu kan. Nah, sekarang gimana cara nyari turunannya? Ya udah gampang aja. Ini kan jadinya kan cos kuadrat X ya nggak? Ditambah sama apa? Ini kan min kali min kan jadi plus ya nggak? Min kali min kan jadi plus. Sin X kali sin X jadinya apa? Sin kuadrat X dibagi sama cos kuadrat X. Jadinya apa nih? Oke, yang atas ini nih, lihat yang atas ini ya. Itu sama dengan 1, ya nggak? 1. Ya kan? Kan kalau ada sin kuadrat X ditambah sama cos kuadrat X, itu hasilnya adalah 1. Gitu ya. Kalau kalian belajar gitu ya, waktu kelas 10, kalau kalian masih ingat, nggak apa kalau nggak ingat sih, tinggal buka buku lagi kalau nggak ingat. Gitu. Ini kan jadi 1 per cos kuadrat X ya nggak? 1 per cos kuadrat X. Nah, oke. Sekarang gimana caranya? Oke. Seper cos kuadrat X itu sama aja kayak seper cos X, terus dikuadratin. Gitu ya. Nah, pertanyaannya, apa itu seper cos X? Seper cos X itu adalah apa? Sekan dari X. Kayak gitu ya. Nah, jadinya, kalau kita punya Y sama dengan tan X, ini kan, apa nih turunannya kan jadi apa? Adalah kan sekan kuadrat X ya nggak? Nah, jadi ketika kita punya fungsi Y sama dengan tan X, turunannya itu adalah apa? Sekan kuadrat dari X. Kayak gitu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita tadi udah bahas sifat apa lagi? Sifat dari tambah udah, kali udah, tambah kurang udah, kali udah, bagi udah. Sebenarnya cuma 3 itu doang sih sifatnya saya ingat ya. Oke, setelah kita bahas tentang ini, alangkah baiknya kita masuk ke yang namanya aturan rantai gitu ya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke aturan rantai. Oke, aturan rantai. Jadi gini ya, kalau kita punya fungsi gitu ya, fungsi Y sama dengan F dari GX. Nah, ini cara nyari turunannya gimana? Cara nyari turunannya gampang aja. Itu adalah turunannya adalah F turunan dari GX dikali sama G turunan dari X gitu. Nah, kayak gini kira-kira. Tapi kan Kak, kadang-kadang fungsi komposisi itu nggak cuma segitu. Kadang-kadang Y sama dengan F, G, H, X gitu. Misalkan gitu. Ya emang benar, emang ada yang begini, emang ada, emang ada. Nah, terus cara nyari turunannya gimana? Oke, ini kita kasih tahu aja. Kita kasih tahu aja ya. Turunannya adalah F turunan dari G HX dikali sama G turunan dari HX dikali sama H turunan dari X gitu. Nah, lihat deh. Pertama, kita nurunin F-nya. Terus kita turunin G-nya. Terus kita turunin H-nya. Ya enggak? Apa artinya apa? Artinya benar emang ini aturan rantai atau nama bahasa Inggris itu adalah chain rule. Chain rule gitu ya. Misalnya apa? Misalkan kita punya Y sama dengan sin kuadrat X. Apa sin X kuadrat? Gitu ya. Nah, sin X kuadrat itu sebenarnya ada dua fungsi. Pertama ada fungsi sin X yang dikomposisikan dengan apa X kuadrat gitu. Jadi pertama-tama yang kita harus lakukan gitu adalah kita mencoba untuk membuat X kuadrat ini tuh. Jadi gitu ya. Pertama ini kan kita nggak tahu ya berapa turun dari sin X kuadrat ya nggak? Kita nggak tahu pertama. Oke, yang kita tahu turunan dari apa? Kita tahu turunan dari X kuadrat, benar nggak? Tahu kan kita turunan dari X kuadrat berapa? Kita juga tahu turunan dari sin X ya kan? Nah, oke. Pertama-tama ini X kuadratnya kita anggap kotak aja. Oke, gitu ya. Misalkan gitu. Jadi pertama-tama kita turunin dulu sin X kuadrat ini jadi kayak gini. Jadi Y sama dengan sin kotak gitu ya. Jadi kita samain aja dulu X kuadrat sama dengan kotak. Nah, sekarang kita turunin Y terhadap kotak. Jadi DY, D kotak. Apa turunan dari Y sama dengan sin kotak terhadap kotak? Ya, cos kotak, ya enggak?
cos kotak. Nah, kan kotak ini sama dengan X kuadrat nih. Ini kalau kita turunin terhadap X, ini jadinya apa? Iya kan jadi 2X, benar ya? Jadi 2X kan? Sama dengan, ini kan D per DX gitu ya. Jadinya apa? 2X gitu kan. Jadinya 2X. Jadi nanti, kan kita maunya kan cari DY per DX ya nggak? Turunan Y terhadap X gitu kan, yang kita mau. Kita kan nggak mau nyari turunan DY terhadap kotak, ya nggak? Jadinya apa? Jadinya, ini kita boleh pindah ke sini ya. Jadinya DY sama dengan cos kotak, gitu ya. Dikali sama D kotak, gitu ya. Nah, jadinya apa di sini nih? Oke, kan D kotak itu sama dengan apa? D kotak per DX itu adalah apa? Sama dengan 2X gitu kan. Nah, DX-nya itu bisa kita pindah di sini nih. Jadi D kotak sama dengan apa? 2X DX. Jadinya apa di sini? DY sama dengan cos dari X kuadrat dikali sama apa? 2X dikali DX. Artinya apa? DY per DX itu sama dengan cos X kuadrat dikali sama 2X. Kayak gitu. Nah, ini namanya adalah chain rule. Gitu. Istilahnya kita punya fungsi komposisi ini. Terus kita mau coba turunin. Nah, pertama-tama kita turunin dulu terhadap apa yang kita tahu gitu. Misalnya apa lagi? Misalnya ada gitu ya. Misalnya ada kita misalkan punya fungsi, yaitu misalkan fungsinya adalah len dari jangan len X kuadrat, gampang gitu ya. Misalnya kita punya fungsi X, jangan. Kita punya fungsi sin dari sin X. Gitu, misalkan gitu ya. Kita punya fungsi Y sama dengan sin dari sin X. Nah, sama ya metodenya. Yang pertama-tama, kita kan mau cari DY per DX gitu ya. Nah, kan DY per DX itu kan sama dengan, kalau kita anggap apa, ini ya, kita anggap aja misalkan sin X itu yang paling belakang itu sama dengan kotak. Gitu. Jadi ini Y sama dengan sin kotak. Gitu ya. Nah, kan pertama-tama kita turunin dulu Y terhadap kotak. Jadi DY D kotak gitu ya. Nah, ini BTW yang tadi kita bilang itu DY per D kotak. Ini adalah simbol turunan sebenarnya. Kan simbol turunan itu ada dua ya. Simbol turunan itu ada dua. Pertama-tama ada yang dari Leibniz. Jadi yang sebenarnya yang nemuin turunan itu ada dua orang. Ada Leibniz, ada juga si Newton gitu. Jadi ada si Leibniz, ada juga si Newton. Nah, dua orang ini masing-masing punya notasi yang berbeda terhadap turunan gitu ya. Kalau si Leibniz, karena dia itu yang menemukan turun, tapi dia itu pertama-tama temuinnya integral duluan. Jadi notasi Leibniz itu bukan begini ya. Kalau begini itu Newton, ini Newton. Jadi turunan pertama dari X. Nah, kalau si Leibniz itu nggak gitu. Leibniz itu dia tuh begini. DY per DX gitu. Jadi ini perbedaan notasi, perbedaan notasi turunan. Nah, kalau si Leibniz itu DY per DX, kalau Newton itu adalah F turunan dari X gitu ya. Bedanya kayak gitu. Nah, kalau kita mau pakai chain rule, enakan itu kita pakai notasi Leibniz, bukan notasi Newton. Solid banget ya Newton ya. Padahal Newton yang pertama kali nyetus ide, cuma yang nggak apa ya. Itu kan Leibniz itu kan mencoba menyempurnakan si Newton gitu ya. Karena kan ilmuwan itu kan saling bekerja sama satu sama lain ya, supaya nanti ilmunya sempurna tuh. Nah, jadi ini kan DY per D kotak nih. Terus kita kan maunya DX bukan D kotak. Ya udah, kita kali lagi aja sama D kotak DX gitu ya. Nah, oke. DY per D kotak. Jadi ada kan Y sama dengan sin kotak nih. Kita turunin terhadap kotak. Jadi DY per D kotak. Apa jadinya? Itu adalah cos kotak, ya enggak? Jadi nanti ini DY per DX itu sama dengan apa? Sama dengan cos dari kotak. Gitu kan? Dikali sama D kotak DX. Oke. Kan kotak itu sama dengan sin X gitu kan. Nah, kalau kotak sin X ini kita turunin gitu ya. Jadi kita turunin gitu ya, atau D kotak DX itu adalah apa? Adalah cos X, ya enggak? Nah, ini kan jadinya cos X nih, ya kan? Jadi ini dikali sama cos X gitu ya.
Nah, pertama, kan ini kan kotak ya. Kita kan nggak mau dalam bentuk kotak dong. Kita kan maunya dalam bentuk X, ya nggak? Jadi gimana? Ya udah kotak ini kita ganti aja sama sin X lagi. Jadi cos dari sin X dikali sama cos X. Ini DY per DX. Nah, ngomong-ngomong, kalau kalian nyadar ya, ini kan bisa dicoret, ya nggak? Jadi DY per DX gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi itu kita mencoba nurunin tuh bertahap-tahapan gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya gitu ya. Lalu misalnya apa lagi? Misalnya kan gini. Misalnya ada Y sama dengan sin kuadrat dari X gitu ya. Sin kuadrat dari X. Oke. Pertama-tama kita nggak tahu berapa turunan dari sin kuadrat X. Iya dong, nggak tahu dong. Karena kenapa? Karena pertama-tama ini tuh sin kuadrat X gitu ya. Sin kuadrat X. Jadi kita kan taunya sin X. Kita taunya X kuadrat. Tapi kita nggak tahu turunan dari sin kuadrat X. Oke. Sebenarnya ini gampang aja. Bisa pakai dua cara gitu ya. Dan dua-duanya benar gitu ya. Dan dua-duanya benar. Memang benar dua-duanya. Jadi gini, pertama-tama kalian bisa pakai aturan perkalian, yaitu Y sama dengan sin X dikali sama sin X. Ini nanti sama dengan U, ini sama dengan V. Tinggal kalian ya pakai rumus yang tadi. Jadi turunan dari U dikali sama V ditambah sama U dikali sama turunan dari V. Gitu ya. Jadinya apa? Turunan dari sin X dikali sama sin X ditambah sama sin X dikali sama turunan dari sin X. Gitu ya. Nah, jadinya apa nih di sini nih? Ini kan jadinya cos X ya nggak? Ini kan jadinya cos X nih. Cos X dikali sama sin X ditambah sama sin X dikali sama cos X. Nah, ini jadinya adalah 2 sin X cos X gitu ya. Nah, bisa kayak gini, bisa banget. Tapi sekarang kita lagi ngebahas yang namanya aturan rantai gitu ya. Jadi pertama-tama ini kan Y sama dengan sin X, tapi kan dikuadratin gitu kan, ya enggak? Oke, pertama-tama sin X-nya ini kita lambangkan dulu sebagai kotak gitu ya. Nah, gitu. Lalu gimana nih? Oke, ini kan Y, berarti kan Y itu sama dengan kotak dikuadratin ya enggak? Nah, kan kita mau cari DY per DX atau turunannya. Nah, bagaimana cara mencari turunannya? Ya sudah, gampang saja. Gimana caranya? Oke, jadi ini sama dengan DY per D kotak dikali sama D kotak per DX gitu ya. Sama kayak tadi gitu. Nah, DY per D kotak dikali D kotak per DX gitu ya. Nah, ini gimana caranya nih? Oke, DY per D kotak. DY per D kotak. Ini kan berarti kan ini sama dengan ini kan berarti kan duanya turun ke bawah gitu kan. Nanti 2 dikali kotak terus pangkatnya dikurangin 1 gitu kan. Jadi 2 kotak dikali sama D kotak per DX. Artinya apa? Ini kan kotak sama dengan sin X. Nah, sekarang kita turunin nih kotaknya. Jadi D kotak per DX gitu ya. Sama dengan cos dari X gitu kan. Jadinya apa? Jadinya di sini itu cos X gitu ya. Nah, pertama, nih 2 kotak. Kotaknya apa? Kotaknya itu adalah sin X gitu kan. Nah, jadi 2 sin X dikali sama cos X. Gitu. Seperti itu. Sama kan hasilnya? Sama. Karena ya metodenya memang benar sama gitu jadi hasilnya. Gitu ya. Nah, sekarang Kak, boleh nggak Kak kalau misalkan saya itu nggak DY per kotak, D kotak dikali D kotak per D. Silakan saya maunya DY per D segitiga, lalu nanti D segitiga per D kotak dikali sama D kotak per DX, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Kan ini kan tergantung keperluan. Jadi aslinya itu tetap DY per DX. Tapi nanti tergantung penggunaan kalian seberapa pengennya kalian itu nurunin itu sampai akar-akarnya gitu ya. Misalkan kalau kalian perlu sampai begini ya nggak apa-apa, silakan aja. Mau sampai 4 kali nggak apa-apa. Jadi nanti DY per D bulat gitu ya, dikali D bulat per D segitiga, dikali D segitiga per D kotak, dikali D kotak per DX juga nggak apa-apa. Tergantung dari kalian perlunya seberapa banyak gitu ya, gitu aja. DY per DX ini kan kalau kita kan bagi bisa nih, habis kan, bagi lagi juga habis, bagi lagi juga habis, tinggal apa? DY sama DX kan, sama kan? Nah, boleh, apa-apa. Silakan aja.
nanti tergantung keperluan kalian. Misalkan kalau fungsinya Y sama dengan sin dari X gitu kan. Nah, ini kan panjang banget ya nggak? Ini kan panjang banget nih. Nah, kalian boleh pakai misalkan kayak gini gitu ya. Jadi pertama nih dikotakin dulu. Lalu nanti kalian segitigain di bagian ininya gitu. Boleh, terserah. Gitu ya. Tapi nggak se ekstrim ini sih. Emang nggak se ekstrim itu. Nah, sekarang saya mau ngasih tunjuk nih. Misalkan gini. Misalkan saya punya fungsi yang perlu sampai 3 kali nurunin. Misalkan Y sama dengan sin dari cos dari len dari X. Gitu ya, panjang banget ya. Panjang banget nih. Sin dari cos dari len X gitu. Nah, pertama-tama kita misalkan bulat dulu. Bulat sama dengan cos dari len X. Misalkan kayak gitu. Nah, kan kalau kita mau cari dy per dx, pertama-tama apa? Oke, ini kan bulat sama dengan cos dari len X. Lalu kita buat kotak. Kotak itu sama dengan len X, gitu kan. Nah, oke. Ini kan berarti kan bulat itu sama dengan cos dari, ini kan len X itu kan diganti sama kotak, ya enggak? Jadinya cos dari kotak, gitu kan. Nah, oke. Nah, sekarang kalau kita mau mencari, misalnya turunan dari D per dx, nah itu kan sama dengan apa? dy per D, ini kan jadinya kan bulat nih. Ini kan jadinya bulat. Ini kan jadikan Y itu sama dengan sin bulat. Gitu ya, sin dari bulat. Gitu kan. Ini kan DY per D bulat, berarti kan DY per D bulat. Gitu. Dikali sama D bulat. Nah, ini kan bulat itu sama dengan cos kotak. Jadi ini kotak, kita turunin dari kotak. Gitu ya. Jadi D per D kotak. Dikali sama D kotak per DX. Gitu caranya. Oke. DY per D kotak jadinya apa? dy per d kotak kan yaitu sama dengan sin kotak. Berarti kalau kita salah. dy per d bulat itu kan sama dengan apa? Ini kan dia sama dengan sin bulat atau sin lingkaran gitu ya. Ini sebagai simbol aja ya. Ingat ya, ini segitiga, bulat, kotak itu cuma sebagai perlambangan aja. Kalian mau pakai A, B, C juga nggak apa-apa, terserah gitu ya. Ini kan tergantung gimana maunya gitu ya. Jadi kan kalau ini jadinya apa? Kalau kita turunin, ya, kan ini kan turunannya terhadap kotak atau dy per apa? Oh, sorry. Ini turunannya terhadap bulat itu adalah sin apa? Ini adalah cos bulat gitu ya. Jadi ini jadinya cos bulat gitu ya. Cos bulat dikali sama d kotak per dx. D bulat dari per d kotak. Nah, kan bulat itu sama dengan cos kotak ya enggak? Oke, kalau kita turunin jadi apa? D bulat per d kotak. Itu sama dengan min sin dari kotak gitu. Jadi ini bisa aja di sini nih dikali sama min sin dari kotak gitu kan. Nah, dikali sama d kotak per dx. Nah, ini kan kalau bulat apa d kotak sama dengan sin apa len x gitu ya. Maka nanti kotaknya itu kita turunin kan. Jadi d kotak per dx itu sama dengan seper x. Jadi dikali sama seper x gitu. Oke, cos bulat itu apa nih? Cos bulat. Nah, ini cos bulat ini nih. Ini kan bentuk x-nya ya enggak? Jadi kan cos dari len x kan. Dikali sama min sin kotak. Min sin dari len x ya enggak? Dikali sama min sin dari len x gitu kan. Dikali sama apa? Seper x gitu. Jadinya apa di sini nih? Kalau kita mau gabungin semuanya dy per dx gitu ya. Gitu ya. Nah, ini dia nih. Oke, ini kalau kita gabungin jadi gimana? Kalau kita gabungin itu jadi kayak gini ya. dy per dx itu sama dengan min dari cos dari len x gitu ya. Dikali sama sin dari len x dikali sama seper x. Atau kita bagi semuanya dengan x gitu ya. Dibagi aja dengan x. Nah, ini namanya dy per dx gitu ya. Dari sebuah fungsi tadi yang sin dari cos dari len x gitu ya. Seperti itu. Ini namanya aturan rantai atau chain rule. Chain rule. Nah, sekarang dengan chain rule
lalu dengan sifat-sifat turunan, ditambah lagi sama rumus umum dan rumus khusus gitu ya. Rumus umum dan rumus khusus, kalian bisa mencari turunan dari fungsi apapun yang kalian mau. Keren banget ya. Oke, terdengar ngebohongin, tapi coba aja, bisa pasti. Asalkan fungsinya kalian tahu apa turunan-turunannya, apa rumus umum dan rumus khususnya, tinggal pakai chain rule sama sifat-sifat turunan, dapat. Gitu. Kayaknya kebohongan ya, tapi beneran. Sekarang kalian bisa mencari turunan apapun gitu ya. Nah, sekarang kalian tinggal nanti mengasah skill cara menurunin dari kalian. Habis itu kalian bisa turunin apapun, habis itu kita masuk ke yang namanya kita masuk lagi yang namanya apa ya namanya? Ada namanya titik stasioner, fungsi naik, fungsi turun, fungsi ada fungsi naik, fungsi turun, titik stasioner, titik balik, sama analisis turunan kedua. Oke, ini banyak ya. Oke, ini nggak apa-apa. Jadi tadi ada gitu-gitunya gitu ya. Jadi ini kita bahas, tadi kan rumus umum, rumus khusus udah. Terus tadi kita bahas chain rule udah, sifat-sifatnya udah. Berarti kan tinggal fungsi naik, fungsi turun. Habis itu apalagi yang fungsi naik, fungsi turun itu sama titik stasioner itu kita bahas sekarang ya. Titik stasioner sama gini. Sama nilai stasioner gitu ya. Ini kita bahas sekarang. Ini ya. Terus nanti kita bahas juga yang namanya analisis turunan kedua. Hari ini ya. Analisis turunan kedua. Serta maksimum minimum. Maksimum dan minimum. Kira-kira nanti hari-hari ke depan, yang minggu ini juga gitu ya. Atau pertemuan berikutnya di minggu ini, kita akan bahas yang namanya penerapan turunan. Penerapan dari turunan. Kayak gitu. Ya nggak? Asik dong ya. Oke, nah sekarang gimana nih? Tentu saja kita mau tahu yang namanya fungsi naik dan fungsi turun, ya nggak? Oke. Pertama-tama, kan gradien itu yang kita tahu adalah turunan pertama dari sebuah fungsi, ya nggak? Nah, kan apa sih fungsi naik? Fungsi naik itu adalah misalkan gini, ada fungsi yang naik, jadi nilainya itu terus bertambah gitu. Ini namanya fungsi naik nih. Nah, ketika ditelisik, gradien di titik yang fungsi naik itu adalah gradien yang positif. Apa itu positif? Berarti kalau positif, dia itu harus lebih dari 0. Ya kan? Ya nggak, harus lebih dari 0. Kan positif. Nah, sekarang kalau misalnya garisnya itu mendatar, atau dia tuh mau belok gitu ya, mau belok. Kayak gini misalkan. Di titik puncaknya ini, apa gradiennya? Kalau di sini gradiennya ternyata datar. Kalau gradiennya datar, ini naik ya. Ini kan namanya titik mendatar, apa namanya? Ini kan namanya ini namanya adalah bisa maksimum. Titik ini namanya titik maksimum atau minimum ya. Jadi bisa juga begini dia nih, bisa juga begini gitu ya. Oke, ketika stasioner atau berbalik arah gitu ya. Ketika berbalik arah, dia itu M-nya sama dengan 0. Berarti nanti ini sama dengan F turun dari X juga 0. Lalu dia itu stasioner gitu, atau dia itu titiknya grafik itu mulai balik gitu ya. Jadi ketika titik balik, ini namanya titik balik nih. Jadi ketika fungsi itu punya titik balik. Fungsi itu selalu punya titik balik. Kenapa? Karena kan gini ya, fungsi kan gini ya dia. Itu kan. Ini fungsi asal namanya. Nah, di sini kan titik baliknya nih. Nah, ketika dia tuh mau menuju titik balik atau titik maksimum atau minimumnya, gradiennya itu titik ini itu akan sama dengan 0 gitu. Kan ini kan pertama positif, terus jadi netral. Terus habis itu kan jadi negatif ya enggak? Gitu kan. Jadi kan sebelum positif ke negatif salah. Oke. Sebelum dia ke positif ke negatif, itu dia tuh melewati 0 dulu kan? Ya enggak? Iya, kalau begitu. Begitu pula dari negatif ke positif.
Kan dia harus lewati 0 dulu kan? Gitu kan? Ya nggak sama kayak ini, berarti stasioner itu adalah ketika M sama dengan 0 atau F turun dari X. Nah, kalau fungsinya itu turun atau nilainya terus mengurang gitu ya, terus negatif, dia itu akan, kalau fungsinya turun, dia itu M-nya itu kurang dari 0. Artinya apa? Artinya F turunan X-nya itu kurang dari 0. Gitu. Kayak gitu. Terus, apa fungsinya analisis turunan kedua? Oke. Analisis turunan kedua itu buat apa? Analisis turunan kedua itu buat apa? Ini buat apa? Oke. Kalau misalkan gini, di titik suatu, misalkan di titik XP gitu ya. Misalkan kita punya titik XP. Nah, titik XP ini itu menunjukkan kalau gradien kalau titik ini sebuah fungsi itu mengalami stasioner. Artinya gradien itu sama dengan 0. Nah, fungsi ini meraih titik maksimum apabila titik ini meraih nilai maksimum apabila turunan kedua dari suatu fungsi itu, terus kita masukin XP-nya, itu bernilai kurang dari 0. Gitu. Jadi kalau misalkan kita punya fungsi fx sama dengan misalnya 3x kuadrat min 3x pangkat 3 min misalkan kita punya fungsi gini aja, sepertiga x pangkat 3 min 4 gitu ya. Misalkan kita punya fungsi kayak gitu. Nah, terus kita mau cari nilai minimumnya sama nilai maksimumnya gitu. Di mana di titik X mana ketika X sama dengan berapa, ini mencapai minimum, ketika X sama dengan berapa, ini mencapai maksimum. Soalnya, kalau, ini adalah 4X ya, sorry. Oke. Ini sorry. Ini 4X gitu ya, bukan 4 doang, tapi 4X. Nah, kalau kalian turunin ini, gitu ya, gitu ya, ini kan jadinya apa sih? Kan 3-nya turun ke bawah. Jadi kan sepertiga kali 3 kan 1 ya kan? Ini pangkatnya kita turunin, jadi kan jadinya apa? 2x, kok 2x? Jadi kan x kuadrat. Min 4. Nah, ini kalau kita mau cari nilai titik stasionernya, itu kan sama dengan 0 nih. Ya kan? Nah, lalu nanti x min 2, kan ini kan dikali x tambah 2, sama dengan 0. Jadi nanti x sama dengan 2, dan x sama dengan min 2. Nah, pertanyaannya, X sama dengan 2 ini ketika dia nilainya maksimum atau minimum? Lalu X sama dengan min 2 ini ketika nilainya maksimum atau minimum? Nah, cara taunya itu kita turunin lagi. Jadi ini kita turunin lagi nih. Jadi F turunan dari X itu kita turunin lagi. Jadi apa? 2X. Gitu kan? Ini kan 2-nya turun ke bawah. Ini kan 4-nya kan jadi 0 ya enggak? Karena kan pangkatnya udah 0. Jadi kan 4 dikali X pangkat 0 gitu kan. Jadi 0 turun ke bawah. Jadi 4 dikali 0. Jadi 0 ya kan? Kayak gitu. Oke. Jadi 2X nih. Jadi turunan keduanya adalah 2X. Nah, kalau kita masukin 2 apa? Ini sama dengan 4 kan? Nah, 4 itu kan lebih dari 0. Artinya apa? Kalau dia lebih dari 0 turunan keduanya, berarti X sama dengan 2 itu, dia itu mencapai nilai minimum. Tapi ketika ketika F turunan dari min 2, ini kan sama dengan min 4 kan? Artinya apa? Dia itu nilainya F turunan keduanya itu kurang dari 0. Artinya ketika X sama dengan min 2, nilai itu sama dengan maksimum gitu. Jadi titik ini meraih nilai maksimum apabila turunan kedua dari XP itu kurang dari 0. Nah, dan kebalikannya gitu ya. Dan kebalikannya gitu. Jadi turunan keduanya kalau dia itu lebih dari 0, maka XP itu adalah nilai titik minimum gitu. Nah, Kak, kalau misalnya kalau misalkan turunan keduanya itu 0 gimana? Kalau turunan keduanya itu 0,
Gimana? Oke, kalau turunan keduanya itu 0, maka fungsinya itu akan belok. Nah, fungsi itu, oke, fungsi itu nggak selalu balik ya nggak? Fungsi itu nggak selalu balik, nggak selalu begini. Nggak selalu juga begini. Tapi bisa juga kayak gini. Bener nggak sih? Apa? Ntar. Aduh, bener nggak ya? Takutnya salah nih. Kalau F turunan keduanya sama dengan 0, gimana? Misalkan Y sama dengan, kan kalau fungsi belok kan kayak gini. Y sama dengan seperti apa? Benar. X pangkat 3, X pangkat 2, X pangkat 3 kan jadi 3X. Oh iya benar. Oke, benar. Oke, ketika fungsi itu turunan kedua sama dengan 0 atau fxp sama dengan fxp sama dengan 0, maka kan gini ya, nggak semua fungsi itu balik. Nggak semua fungsi juga itu baliknya kayak gini atau kayak gini. Kadang ada fungsi yang dia itu beloknya kayak gini. Gitu. Jadi itu naik. Habis naik itu menuju 0. Habis menuju 0 dia naik lagi. Ada yang turun gitu ya. Ada yang fungsi turun. Fungsi itu turun. Itu gradiennya mencapai 0 gitu ya. Gradiennya mencapai 0. Habis itu turun lagi, nggak naik. Nggak kayak gini. Ini kan habis naik kan turun. Habis itu kalau yang ini itu dari turun ke naik gitu. Nah, kalau yang ini itu dari turun jadi 0, turun lagi. Yang ini juga sama, dari naik turun, naik lagi. Nah, ketika itulah XP ini dinamakan titik belok. Jadi dia itu cuma belok, gak balik ya. Kan belok sama balik kan beda. Kalau belok itu ya dia nggak 180 derajat, cuma belok ya cuma begini doang beloknya, tapi nggak tajam gitu ya, nggak sampai begini gitu kan. Ini namanya balik, ini kan namanya balik bukan belok ya. Ini namanya fungsi titik belok namanya. Jadi ketika turunan kedua dari XP itu sama dengan 0, maka nanti XP ini dibilang namanya titik belok gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Jadi kita udah bahas apa lagi tuh tadi? Kita udah bahas fungsi naik, fungsi turun, fungsi belok, nilai maksimum minimum. Habis itu apa? Kan udah ya tadi ya. Sekarang berarti apa? Apa mau langsung turunan terapan turunan juga sekalian hari ini gitu ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke ini kali ya, kita ke apa ya? Oh ya, ke penerapan turunan. Penerapan turunan gitu ya. Oke, penerapannya gimana? Oke, penerapan turunan itu kita bisa mencari gradien dari sebuah fungsi yang dia itu apa? Yang menyinggung suatu kurva. Kita juga bisa mengaplikasikannya terhadap bisnis gitu ya, terhadap ekonomi, bisa terhadap produksi itu bisa. Kita juga bisa mengaplikasikannya pada misalkan ya kecepatan bisa, jarak bisa, kecepatan, jarak, dan kecepatan, jarak, dan percepatan bisa. Kita juga bisa mengaplikasikannya pada volume, massa, gitu-gitu bisa juga. Jadi banyak ya penerapan turunan itu banyak. Oke. Yang pertama yang mau kita bahas adalah gradien dari sebuah fungsi yang menyinggung sebuah kurva gitu. Jadi sebuah kurva, kenapa? Kak, saya ada pertanyaan, nilai stasioner sama penggunaan nilai maksimum dan minimum dalam cerita udah dikirim di WA nanti dibahas di Zoom, makasih. Oke. Jadi nanti ini cuma memakai satu prinsip, yaitu kita akan memakai ini, dy per dx sama dengan 0. Udah. Sampai sini doang nih. Jadi masalah ini semua bisa diatasi dengan dy per dx sama dengan 0. Gitu. Sekarang kita bahas dulu. Yang pertama,
gradien dari sebuah fungsi yang menyinggung sebuah kurva. Nah, gimana tuh? Misalnya gini, kita punya fungsi y sama dengan x kuadrat. Kata dia, temukanlah persamaan garis di titik x sama dengan 2. Nah, ini gampang ya enggak? Kalau x sama dengan 2, maka nanti y-nya berapa? Ya 4, ya enggak? Kan gini kan dia kan? Kan gini. Ya kan? Ini titik x sama dengan 2 nih. Nah, kan ketika x sama dengan 2 kan y sama dengan 4, ya kan? Kan 2 kuadrat jadi 4. Jadi apa titiknya itu adalah 2,4. Lalu gradiennya dari mana? Oke, gradiennya kan apa? Kan gradien itu sama dengan turunan pertama kan? Sama dengan apa? Sama dengan turunan pertamanya apa? 2-nya turunin kan? Terus habis itu 2-nya dikurangin 1. Gitu kan? Ya enggak? Jadi nanti 2 dikali x pangkat 2 min 1. Gitu kan? Ya udah. Jadi 2 kali x. Gitu ya enggak? Oke, ini kita simpen dulu ya biar enak. Oh, taruh mana enaknya? Taruh sini lah. Taruh bentar ya nih. Nyimpen folder dulu, jangan sampai enggak kesimpan. Nanti malah enggak bisa. Oh, di sini aja. Udah belum? Oke. Nah. Gitu. Nah, sekarang ini kan M sama dengan 2X nih. Lah, ini kan apa fungsi M-nya enggak? Fungsi gradien. Karena gradiennya kan terus berubah-ubah kan? Karena kan ini gradisnya nggak lurus, tapi mencong-mencong gitu. Nah, sekarang kita mau cari gradien di titik X sama dengan 2. Jadi nanti M2. Ya udah 3 ganti aja. Ini kan 2 dikali 2 kan? Jadinya 4. Oke. M sama dengan 4. Lalu di sini ada titik 2,4. Nah, gimana cara nyarinya? Oke. Ini anggap aja X1, ini anggap aja Y1. Anggap aja kayak gitu. Sekarang kalau kita mau cari persamaan garisnya gimana? Oke, gampang aja. Ya enggak? Ya udah gini aja. Jadi kan Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X min X1. Itu kan rumus, ini namanya rumus persamaan garis ya namanya. Persamaan garis gitu. Nah, kayak gitu. Jadi Y dikurang Y1 berarti kan Y dikurang 4 sama dengan M-nya berapa? M-nya 4, ya kan? Dikali X min X1. Berapa X1-nya? Ya 2. Oke. Gampang kan? Kita pindahkan dulu. Nah, ini dia. Nanti Y dikurang 4 sama dengan 4 dikali X, terus 4-nya masuk lagi jadi 4X dikurangi 2 kali 4, 8. Ini pindah ke sana jadinya Y sama dengan 4X min 8 ditambahin sama 4 gitu. Jadinya apa? Jadinya adalah 4X dikurangi sama 4 gitu. Jadi kalau ketika ada Y sama dengan X kuadrat, kalau kita mau mencari apa persamaan garis yang menyinggung di X sama dengan 2, maka inilah persamaan garisnya. Seperti itu. Gampang ya kalau untuk persamaan garis. Nah, sekarang kita mau bahas yang nanti ya. Kita bahas yang bisnis atau produksi gitu ya. Ternyata bisa juga nih bisnis dijadiin turunan gitu ya. Bisa. Kan makanya yang tentu hebat gitu ya. Bisa menemukan turunan. Jadi matematika itu nggak hanya dihafalin, tapi juga bisa dibuat baru gitu. Bisa banget gitu. Itu tinggal pakai akal kita aja gimana gitu dalam memproduksinya. Kita pakai akal kita untuk mencoba untuk memproduksi pengetahuan baru gitu. Kan hebat ya. Gabung lagi nanti ya